warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan video kali ini. Saya akan menyampaikan tentang tabayun. Tabayun yang bermakna mencari kejelasan. Bila kita mendengar berita, bila kita mendengarkan informasi, maka kita dianjurkan untuk tidak langsung menerima berita tersebut. Apalagi menerima berita langsung disampaikan kepada orang lain. Kita harus mencari tahu dulu kebenaran dari berita yang kita terima. Kita perjelas dulu apakah berita itu benar atau tidak. Terlebih di masa pandemi seperti ini, di masa COVID-19 seperti ini, maka banyak berita-berita yang muncul yang kita terima. Yang mana berita-berita disampaikan kadang-kadang ingin melemahkan satu dengan yang lainnya. Ingin supaya berita itu tenar atau berita itu heboh dan lain sebagainya. Maka sebagai orang muslim, sayugianya bila kita mendengarkan berita, maka mari kita cari kejelasannya terlebih dahulu. Yang kita istilahkan sekarang adalah dengan istilah tabayun. Mencari kejelasan benar atau tidak. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau kita mendengarkan berita dan kita tidak tabayun dulu, maka jangan-jangan berita yang kita terima itu berita yang tidak benar, atau kita sering mendengarnya dengan berita hoax. Nah, kalau kita sudah menerima mentah-mentah berita hoax itu, maka nanti akan timbul yang namanya suudon, akan timbul yang namanya ghibah, akan timbul yang namanya fitnah. Ketiga sifat yang kalau kita tinjau dari akhlak ini sangat jelek, maka jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal tersebut. Maka bila kita mendapatkan berita, jangan dulu kita terima, tetapi kita cross check. Kita cari sumbernya, benar atau tidak. Itulah yang kita sebut dengan tabayun. Tentang tabayun ini, Allah sudah memperingatkan di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini adalah ayat yang menjadi sumber bagaimana kita harus waspada terhadap suatu berita. Kita harus waspada terhadap suatu berita yang disampaikan oleh orang lain. Karena sesuatu yang seperti ini pun pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, mengirim orang yang memungut zakat maka tidak sampai ke tempat karena kaum yang akan dipungut zakat berada di jalan dan dia kembali dan dia sudah melaporkan bahwa di sana terjadi penolakan tentang zakat. Padahal sebenarnya kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita sering terperdaya dengan berita yang kelihatannya bagus, terurai. Apalagi yang menyampaikan berita orang yang sangat fasih berbicara dengan dalil-dalil, dengan landasan-landasan yang dikemukakan. Kita kadang-kadang terperdaya dengan itu, padahal belum tentu orang membawa berita seperti itu dengan kondisi seakan-akan karena sudah fasih berbicara, maka apa yang disampaikan itu benar. Belum tentu. Terutama di zaman sekarang ini, semua bisa menjadi ahli.
semua orang bisa mengatakan bahwa dia ahli A, ahli B, ahli mana. Maka kita terpedaya dengan berita semacam itu. Kita tetap fokus bahwa kita bila menerima berita, maka hendaknya kita tabayun dulu. Kita cross check dulu kebenarannya. Jika seandainya kita menerima berita itu kok benar misalnya, kita perlu berpikir lagi, apakah berita ini patut di-share atau tidak. Seandainya kalau saya sampaikan kepada orang lain, kira-kira untuk banyak orang atau tidak. Atau barangkali karena saya share ada orang yang tersakiti atau tidak. Itu seandainya benar saja harus kita pikirkan seperti itu. Apalagi jelas-jelas berita yang belum tentu jelas kebenarannya. Sekarang lagi booming gara-gara ada film pendek Tilik Butejo, wah jadi terkenal. Karena apa? Apa yang disampaikan oleh Butejo adalah wujud dari keberadaan masyarakat zaman sekarang. Jadi masyarakat memang sering menceritakan sesuatu, membicarakan sesuatu, tetapi sesuatu itu belum tentu kebenarannya. Seperti yang disampaikan oleh Butejo, menceritakan tentang Mbak Dian yang ini, yang itu, yang padahal belum jelas kebenarannya. Nah, kita sekarang maka harus lebih teliti kembali. Bila ada berita yang masuk kepada kita, entah itu berita, bisa saja seakan-akan berita itu baik, tetapi ternyata isinya adalah tidak benar. Nah, untuk itu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, supaya kita tidak terjebak dalam ghibah, supaya kita tidak terjebak dengan fitnah, supaya juga kita tidak terjebak dengan namimah dan menyakiti orang lain, maka mari sebelum kita menerima kabar, sebelum kita mengeser kabar itu, mari kita cross check terlebih dahulu. Dan inilah yang disebut tabayun dalam agama Islam. Jadi kita harus cross check kebenaran dari berita yang kita terima. Tabayun ini adalah suatu akhlak terpuji yang perlu kita lestarikan. Tabayun ini adalah satu akhlak terpuji yang perlu kita budayakan di tengah-tengah kita. Jangan sampai nanti timbul hal-hal yang tidak baik, karena ternyata bila kita tidak tabayun, jangan-jangan kita bisa menyakiti orang lain. Kalau kita tidak tabayun, jangan-jangan ada orang yang dirugikan karena ulah kita. Terlebih-lebih zaman sekarang, jangan-jangan karena kita tidak tabayun, maka terjadi pertumpahan darah, terjadi pengerusakan, terjadi yang tidak kita inginkan. Seperti berita yang baru saja terjadi, bagaimana kantor Polsek Ciracas karena adanya berita hoak yang sengaja dikirim untuk membuat kerusuhan. Untuk itu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita cross check sebelum kita menyampaikan kepada orang lain terhadap suatu berita. Kalau kita menerima berita dari seseorang atau berita dari televisi atau berita dari HP atau berita dari medsos-medsos yang lain, maka tentu saja harus kita teliti kebenarannya, kita cross check dan kita tabayun terlebih dahulu. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna bagi kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.